saya hormati Gus Wakid dan para guru besar, para rektor, para teman-teman yang begitu penting untuk mengikuti acara ini, dan tidak lupa ahlan wa sahlan Syatiki Taj Hamad. Nahnu nafrahu jiddan fi hudurikum fi hadhil halaqah li bahsul ilmi. Bapak-bapak sekalian, ibu sekalian, kita pada malam hari ini membicarakan sesuatu yang sangat penting sekali dan mendasar. Ialah sumber kekuatan kita ini sesungguhnya ada pada ruhani. Tapi seringkali ruhani kita ini tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Karena kita disibukkan oleh upaya untuk memenuhi kebutuhan yang jasmani. Jasmani itu memang penting, tapi jasmani itu sebenarnya singkat sekali. Kalau kita membaca Al-Quran di surat Hud ayat 7 itu sehari akhirat itu sama dengan 50.000 hari dunia. Di surat Hud ayat 7 itu. Satu hari akhirat sama dengan 50.000 hari dunia. Jadi kalau kita hidup 100 tahun, itu sama artinya hanya dengan sepertiga hari di sana. Tapi kita ini terlalu mengejar kehidupan di dunia ini, padahal di Gus Wakid tadi juga menyitir ayat Quran yang indah. Ialah yauma lan yang fa'umalun wala banun. Nanti akan ada satu hari yang harta dan anak-anak itu tidak ada manfaatnya bagi kehidupan kita ini. Diingatkan juga la tulhikum amwalakum wa auladukum an dzikrillah. Jangan kau sekalian melupakan itu kan. Menjadikan lupa, jangan kau sekalian harta kalian dan anak-anak kalian itu menjadikan kau lupa untuk mengingat Allah. Jadi sebetulnya sudah jelas sekali sebetulnya itu. Bagaimana pentingnya kehidupan ruhani ini, dan ruhani ini sebenarnya justru yang menjadikan kita ini hidup. Kita ini jasmani itu yang saya selalu nyampaikan di surat Al-Hujurat ayat 13, ya Yuhannas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, itu yang lebih jasmani. Tapi jasmani ini tidak sempurna lalu disempurnakan lewat pengkabaran surat As-Sajdah ayat 9 itu. Summa sawahu wa nafakha fihi min ruh itu. Aku sempurnakan kejadian ini dengan aku tiupkan ruh. Ruh inilah sesungguhnya yang ruhani ini ya. Benar-benar aku ya, benar-benar saya gitu ya. Yang itu juga harus mendapatkan perhatian. Dan kalau kita tahu makna itu sebetulnya kita ini kalau ngerti, kita paham betul siapa sih sesungguhnya roh ini, kita sebetulnya kagum dengan apa yang ada di dalam dada ini. Yang namanya roh tadi ditiupkan itu kan juga dinamai nur, dinamai cahaya, juga dinamai iman. Iman, roh, nur gitu kan, kitab lagi. Itu sebetulnya sama. Lalu iman itu apa? Roh yang juga disebut iman ini. Iman ini kan kata apa? Kalau dalam tata bahasa Arab itu Gus Wakid kan tahu persis. Amana yu'minu imanan.
Orang kadang memaknai hanya percaya gitu. Padahal kalau itu masdar tidak percaya artinya, tapi adalah kepercayaan. Kepercayaan siapa? Pertanyaannya kan begitu. Adakah kepercayaan Allah? Yang ada di dalam dada kita masing-masing ini adalah kepercayaan Allah. Kita pun jadi kepercayaan rektor saja, kepercayaan menteri, ya, kepercayaan gubernur itu sudah bangga sekali. Menjadi kepercayaan menteri, menjadi kepercayaan gubernur, menjadi kepercayaan presiden. Ini bukan menjadi kepercayaan presiden, tapi kepercayaan Allah, coba. Itu kan luar biasa yang ada di dalam dada ini, yang itu harus kita rawat, yang harus kita selamatkan, dan ini adalah dari Allah, nanti akan kembali kepada Allah. Kepercayaan ini adalah dari Allah, yang nanti akan kembali ke Allah. Makanya kalau ada orang meninggal itu lalu innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kembali. Tetapi sesungguhnya tidak begitu mudah kita kembali, karena Allah itu maha suci. Allah hanya menerima yang suci-suci, tidak yang kotor. Maka lalu kemudian tema malam ini, bagaimana mensucikan yang ada di dalam hati ini akan menjadi penting sekali. Agar lalu ketika waktunya kembali, nanti kita bisa kembali dan bisa diterima oleh yang menerima kembali, ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nah, ini pentingnya mensucikan itu, kalau menurut saya, agar kelak kita bisa kembali. Kepercayaan Allah yang ada pada diri kita ini hendaknya nanti bisa kembali. Dan kalau tidak bisa kembali, ya itulah namanya tersesat. Persoalannya adalah bagaimana bisa kembali. Tadi diterangkan oleh saudara kita Prof. Taza Ahmad, dan juga telah diringkas oleh Gus Wahid tadi, begitu jelas itu. Saya kira semua itu adalah benar menurut saya. Tapi lalu saya ingin barangkali menambah Gus Wahid itu. Dalam wilayah spiritual, Karena spiritual maka juga spiritual. Dulu saya selalu mengingatkan Baitullah itu, yang ditandai Ka'bah itu. Saya lalu kemudian malam ini juga ingin menyebut satu lagi. Itu ada surat pendek. Surat Al-Kautsar itu. Inna a'toina kal kausar. Fasolli li rabbika wanhar. Telah aku berikan kepada engkau Kausar. Kausar itu apa sebetulnya? Memang itu ditafsirkan macam-macam, tapi saya cari yang gampang. Saya pernah mendengar istilah apa yang disebut dengan Telaga Kausar. Telaga Kausar. Kebaikan yang banyak. Di mana itu sebetulnya Kausar itu? Kausar itu sebetulnya ya di tempat itu, tempat yang mulia itu. Yang namanya Baitullah itu. Disitulah sebetulnya, ini barangkali timbul debat, tapi ini kan hanya bisa diketahui lewat mata yang hati, batin. Disitulah sebetulnya Ars. Disitulah sebetulnya Baitul Makmur. Disitulah sebetulnya Baitur Rahman, Baitur Rahim, Baitul Atik, Baitullah. Itu sebetulnya di situ. Semua kitab suci menyebut, memberi nama tempat itu. Tempatnya satu, tapi diberi nama yang berbeda-beda. Taurat memberi nama itu jantung alam. Zabur menyebutnya itu pusar dunia. Injil menyebutnya sumbu alam. Al-Quran menyebutnya itu rumah Allah atau Baitullah. Begitu pentingnya tempat itu. Hingga kira 5 kali sehari semalam. 5 kali sehari semalam penduduk bumi yang muslim itu harus menghadap ke tempat itu. Itu kan menggambarkan betapa pentingnya tempat itu. Juga seumur hidup, manakala kita ini mampu,
paling tidak sekali berziarah ke tempat itu. Di situ betapa pentingnya. Kalau tidak penting, kenapa kita 5 kali sehari semalam disuruh menghadap itu? Sebelum mati kok harus ke tempat itu manakala memiliki bekal. Ini kan menunjukkan betapa pentingnya itu. Disitulah kausar kebaikan yang banyak sebetulnya. Manakala di situ ina a'toina kal kausar fasoli li robbi kawantan. Kita disuruh sholat. Memang tempat sholat itu di situ sebetulnya. Karena itu harus menghadap ke situ. Jadi di situ kausar. Bahkan kalau kita baca surat Ma'arij. Baca surat Ma'arij kalau tidak salah itu ayat 4 Gus Wahid. Itu kan di sana diterangkan bahwa kana arsuhu alal ma, bahwa ars itu di atas ma. Ma yang dimaksud air itu di mana? Saya kok lebih memaknai air itu air Zam-Zam itu. Di situ kan air yang tidak pernah habis. Mengalir sampai di Arafah, bahkan juga mengalir sampai di Madinah itu. Kalau kitab-kitab lama gitu, kitab-kitabnya para kiai kuno itu, karena itulah maka di Masjid Nabawi itu disebut Raudhatul Jannah itu kan di situ sampai di situ itu. Nah, saya ingin tatkala kita bicara tentang agama pun juga menunjuk kepada benda. Benda ini kita berkata atas benda itu menjadi penting sekali. Seringkali kita ini tatkala memahami kitab suci, kita berkata atas kata. Kalau berkata atas kata yang bendanya tidak kita ketahui, kita lalu kemudian menjadi sibuk untuk berkata-kata. Tapi kalau kita berkata atas benda, maka menjadi lebih jelas. Karena yang kita katakan itu ada bendanya. Maka saya lebih suka kausar itu apa? Ya jelas saja kausar itu telaga kausar. Disitulah sesungguhnya Zam-Zam itu. Yang di atasnya itu sesungguhnya ada Baitul Ma'mur, Baitul Rahman, Baitul Rahim, Baitul Atiq, Baitullah. Ars itu adalah di atas air yang ada di situ. Nah, saya ingin mengatakan, kalau hati kita itu lagi gundah, hati kita itu lagi galau, hati kita itu merasa kebingungan, sulit, ada banyak problem, coba kita lalu kemudian ingat tempat itu, bahkan merasa berada di tempat itu. Bahkan lalu kemudian ketika sedang sholat pun merasa berada di situ. Kenapa kok di situ? Sebab yang sholat adalah aku. Yang sholat adalah saya. Saya itu adalah cahaya sebetulnya. Karena itu cahaya maka tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Ingat, itu sebetulnya gampang. Gus Fakih di Jakarta sekarang ini. Tetapi kalau ingat, hatinya ingat, maka bisa melihat tempat asal di Madura. Saya juga begitu di sini. Saya ingat kampung saya. Karena apa? Karena di sini ini adalah cahaya. Begitu juga ketika saya sholat, saya merasa berada di kausar itu. Tatkala kita kausar, maka lalu kemudian kita itu merasa tenang. Kita merasa damai. Kita lalu tumbuh kasih sayang. Penyakit-penyakit yang dikatakan di Quran fi qulubihim maradun. Di dalam hati itu ada penyakit. Lalu kemudian penyakit itu kalau kita ada di situ di kausar, maka dicabut oleh Allah. Fi qulubihim wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihal anhar. Aku akan cabut apa yang ada di dalam dada ini min ghillin. Penyakit iri, dengki, takabur, sombong, tamak itu dicabut. Di mana dicabutnya? Tajri min tahtihal anhar, di tempat yang di bawahnya itu mengalir sungai yang namanya telaga kausar kita itu. Maka lalu kemudian kalau dicabut penyakit ini, maka lalu muncullah
suasana kasih sayang, suasana mencintai, peduli kepada orang lain di rumah tangga, lalu kemudian menjadi damai. Dan kalau kita selalu di situ, maka muncul dengan sendirinya. Senang untuk beribadah itu muncul dengan sendirinya. Senang sholat berjamaah dengan istri, dengan anak-anak, menjadi imam. Senang sholat malam, tahajud, sholat witir. Itu lalu kemudian muncul dengan sendirinya. Karena apa? Karena hati kita merasa berada di Kausar itu. Apa-apa yang baik itu dari Kausar. Dan dengan begitu, maka lalu hidup ini menjadi indah. Hidup ini menjadi indah karena kita merasa berada di tempat yang diberkahi. Masjidil Haram itu kan diberkahi. Karena itu ayat-ayat Quran yang dulu saya sampaikan juga di sini. Betapa banyak. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka satarul masjidil haram. Qad nara taqalluba wajhaka fis sama falanulanyanaka qiblatan tardoha fawalli wajhaka satarul masjidil haram. Ayat-ayat kayak gini banyak sekali. Di mana saja kamu berada, hendaknya palingkan wajahmu ke Masjidil Haram. Karena di Masjidil Haram di situ ada Baitullah, disitulah Kausar, kebaikan yang banyak. Dan dengan begitu, maka hati kita menjadi damai. Persoalan kita ini adalah persoalan hati itu adalah persoalan ruh ini adalah persoalan yang ada, yang sangat lembut, yang itu gaib. Maka lalu kemudian cara menyelesaikannya juga dengan cara-cara yang seperti ini, yang tidak seperti ketika kita mensucikan badan kita ini, tubuh kita ini, kita mensucikan hati, maka lewat cara-cara yang dituntunkan oleh Allah. Hanya saja memang setelah Rasulullah itu, setelah Muhammad meninggalkan 15 abad, kita ini ditinggalkan oleh Muhammad sebagai Rasul kan 15 abad. Sehingga informasi-informasi itu simpang siur, bahkan lalu kemudian dijadikan perdebatan. Tatkala berdebat itu bukan malah jelas, lalu kemudian malah tidak jelas. Karena itu maka melakukan perenungan seperti ini secara bersama-sama yang dipimpin oleh Gus Wakil ini menurut saya sangat penting, bahwa di tempat ini tidak ada perdebatan, di tempat ini tidak ada yang kepingin mendapatkan kemenangan, di tempat ini tidak ada yang merendahkan, di tempat inilah bersama-sama bagaimana kita hidup kita ini menjadi sehat, menjadi damai, menjadi selamat di dunia ini dan juga di akhirat. Malam ini saya ngajak untuk mengingat surat pendek Inna A'toina kal Kausar. Kausar itu apa? Kausar itu adalah telaga. Di situ adalah air Zam-zam ini sebetulnya adalah air surga yang lalu kemudian bisa mensucikan kita semua. Ini sekedar pandangan Gus Wahid, barangkali bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan, dan saya kalau lagi terganggu hati saya sholat dan ingat di tempat itu kok lalu segera hilang. Maka alangkah baiknya kalau pengalaman saya ini juga saya bagi-bagi, tetapi bukan sekedar pengalaman, tetapi saya mempelajari Al-Quran satu-satu, seperti saya ingat surat Hud ayat 7 seperti tadi, lalu kemudian yang lain-lain yang saya dapatkan dari Gus Wakil. Masya Allah, luar biasa. Dijadikan bahan pertimbangan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.